Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Sobat ACL. Kali ini kita ini beserta tim berada di Tempat Center Kabupaten Sukabumi, RCL 95,7 FM di program spesial talk show bersama narasumber kita di sini. Ada Ibu Nengtita Tosida, STP MSI Mko. Terkait dengan tema kita kali ini adalah pembangunan desa cerdas berbasis agrikultur data. Ini adalah studi kasus di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan sahabat ACL bisa mendengarkan ini langsung di RCL 987 FM dan juga di RCL 98 FM radio12345.com. Selamat pagi Ibu. Pagi Teteh Norin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan luar biasa untuk pagi yang cukup cerah nih ya Bu ya. Selamat datang di RCL 987 dan juga terima kasih kebersamaannya sehingga Ibu bisa datang ke sini untuk berbincang-bincang bersama kami di sini terkait dengan tema kita kali ini pembangunan desa cerdas berbasis agrikultur dan analitik. Oke Bu, ini terkait dengan desa cerdas. Iya. Kita membahas tentang kecamatan Kabandungan ya ini Betul. Kabandungan. Kita akan membahas dulu Bu terkait dengan desa cerdas ini agak sedikit menarik Bu karena baru kali ini juga ada desa cerdas gitu ya. Dan seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan dan informasikan kepada masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Sukabumi terkait dengan desa cerdas. Dan ada apa hubungannya sih dengan agriculture data analitik? Oke. Baik, terima kasih Teteh Norin dan semua pendengar ya RCL di seluruh dunia karena ini kan sudah streaming ya. Jadi kita mungkin perlu juga menyampaikan dulu apa sih desa cerdas gitu ya. Desa cerdas itu intinya adalah desa yang mampu berinovasi. Inovasinya muncul dari warganya. Inisiatifnya dari warga supaya inovasi itu bisa dimanfaatkan khususnya untuk membangun desanya, untuk menyelesaikan semua permasalahan dan menjadi solusi untuk warganya. Itu intinya. Nah, karena sekarang itu sudah basis semua kegiatan dalam kehidupan itu sudah basisnya digital, maka dari Kemendesa itu ada menambahkan satu inovasi berbasis digital untuk desa cerdas itu. Begitu intinya itu desa cerdas itu. Jadi memang berasal dari desanya tersebut. Betul, ya. Harus berinovasi. Otomatis ini ada hubungannya dengan pola pikir masyarakatnya juga. Betul pastinya. Dan kenapa sih Bu desa cerdas ini berbasis agriculture data analitik? Karena kan desa itu orientasinya sangat dekat dengan pertanian. Sehingga kita perlu menggali data-data pertanian, bukan hanya data saya kira ya. Kalau namanya data analitik itu adalah data yang bertransformasi. Jadi transformasi itu berproses gitu. Data itu berproses menjadi informasi. Kalau data saja itu tidak bisa diambil kesimpulan. Tapi kalau sudah diinformasi, sudah diurutkan, diolah dan segala macam itu menjadi informasi. Berikutnya adalah menjadi keputusan bagi para pemangku kepentingan, ya. Kemudian terakhirnya, nah yang paling penting Bu, ini adalah yang suka dilupakan bahwa data itu bertransformasi menjadi bijaksana. Sehingga kalau sudah bijaksana, nggak akan ada tuh yang namanya perang, nggak akan ada yang itu perubahan perusakan alam. Itu karena sudah bijaksana. Berbasis data, kita sudah harus menjadi bijaksana. Nah, karena di desa itu dekat dengan pertanian, maka kita angkatlah transformasi data menjadi kebijaksanaan untuk mengangkat pertanian, mengangkat kehidupan warga desa seperti itu. Betul. Karena Kabupaten Sukabumi juga identik dengan pertaniannya pertaniannya sehingga mungkin dari segi pertanian tersebut bisa diolah menjadi sesuatu hal yang bisa membuat si masyarakat tersebut juga berinovasi. Betul. Dan ini agak sedikit menarik sekali Bu karena Ibu kan jauh-jauh dari Bogor ya. Ibu dosen yang super banget pokoknya jauh-jauh dari dosen ini. Kan ini ada salah satu studi kasus di Kabupaten Sukabumi terutama dan salah satu kecamatan yang Ibu teliti dan Ibu angkat adalah di Kecamatan Kabandungan ya. Dan kenapa sih Bu alasan Ibu untuk memilih Kecamatan Kabandungan? Kecamatan Kabandungan itu awal mulanya memang saya dikenalkan dengan para dosen saya. Di situ aja karena saya sudah menemukan sesuatu yang menarik. Karena menarik saya langsung datang dong. Jadi sebenarnya kegiatan Desa Cerdas ini sudah kami mulai dari Oktober 2019. Kami sudah datang ke sana. Dan begitu saya datang ke sana langsung wow. Kenapa wow? Karena komunitasnya nih Bu. Komunitasnya kan berarti kelompok masyarakatnya, terutama kelompok pemudanya sangat aktif, sangat progresif, sangat inovatif.
Tapi sayang, mungkin ya, karena mungkin gaungnya belum terdengar. Walaupun kami sudah melakukan banyak kegiatan pelatihan, banyak sekali inovasi yang sudah ditelurkan, belum masuk ke ranahnya. Ya, mudah-mudahan sekarang udah masuk ke kabupaten, masuk ke nasional, gitu harapan kami. Nah, di dalamnya inovasi apa yang paling menarik? Nanti kita gali lagi. Jangan diinformasikan ya, karena kita masih banyak gitu masih ya. banyak. Masih banyak kan ini Kecamatan Kabandungan gitu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya ini tuh berarti si Kecamatan Kabandungan ini menjadi salah satu penggagasan yang pertama dari timnya Ibu sendiri untuk meneliti ataupun memang sudah menjadi program yang ada di Indonesia, Bu. Betul. Sebenarnya tidak pertama. Karena ini kan gagasan dari Desa Cerdas itu awalnya di Desa Digital. Kalau Desa Digital kan sering udah mendengar ya, Bu ya. Terus kemudian Desa Digital itu sudah digagas kalau di Indonesianya sendiri ranahnya Desa Digital, Desa Cerdas itu mulainya tahun 2016, 2017. Kalau di negara yang lain tuh mulai dari 2010. Yang Desa Cerdas itu awal mulanya itu muncul dari kota cerdas. Tapi kalau kota cerdas kan semuanya sudah mumpuni. Nah, kalau masuk ke desa tantangannya jauh lebih berat. Ya, infrastrukturnya, SDM-nya dan segala macam. Oleh karena itu, sebenarnya dari Kemendesa sudah memulai dari tahun 2017 melalui Desa Digital. Sudah banyak di kabupaten, di Jawa Barat juga sudah ada banyak sekali pilot projectnya. Tapi apakah pertanyaannya sudah sustain belum? Betul. Sudah berkelanjutan atau belum? Jadi ini bukan yang pertama, Bu. Tapi ini kami mencoba mengangkat dengan kasus yang berbeda. Kenapa berbedanya? Nanti kita lihat kasusnya. Pokoknya beda dari yang lain. Pokoknya ini salah satu hal yang memang harus diinformasikan. Sangat unik, sangat unik ya, sangat unik. Berarti sahabat RCL ternyata ada sesuatu hal yang spesial dan sangat unik di Kecamatan Kabandungan yang memang yang ada di kecamatan yang lain juga mungkin bisa melihat dari Kecamatan Kabandungan tersebut ya, dan mungkin juga nanti banyak juga kan biasanya di sini banyak investor-investor juga ya, yang kemungkinan mungkin suatu saat siapa tahu bisa menginvestasikan gitu ya, harapannya seperti itu ya. Dan ini terkait dengan Desa Cerdas sendiri, Bu, apakah ada memang kriteria khusus untuk menjadi Desa Cerdas? Betul. Jadi kalau kita merujuk dari rujukan internasional, itu kan macam-macam standarnya, Bu ya. Kalau ada standar namanya standar IEEE Institute of Electronic gitu ya. Jadi mereka sudah membangun komunitasnya sendiri namanya Desa Cerdas untuk IEEE. Jadi persyaratannya adalah ada inovasi berbasis digital, sama. Nah, tapi kemudian kalau di Indonesia itu ada hasil gagasan dari Pak Santoso di UNS itu kalau tidak salah ya. Jadi dia mengusulkan Desa Cerdasnya itu tidak hanya digital tapi juga melihat ada kearifan lokal. Tapi di situ juga akan ada segmen-segmennya. Jadi Desa Cerdas itu cuma tidak tok satu Desa Cerdas, ada 7 sebenarnya komponennya. Jadi masing-masing ada standarnya. Misalnya kalau IEEE itu menetapkan suatu desa disebut Desa Cerdas secara ekonomi, smart ekonomi. Dia diukur apakah ada di desa itu startup berbasis teknologi ICT. Berapa banyak per 1.000 orang, gitu hitungannya. Berapa banyak misalnya SD yang sudah menggunakan komputer di desa itu per sekian murid. Nah, tapi kalau di Indonesia memang belum ada hitungan-hitungannya. Nah, justru di dalam riset saya ini mengusulkan bagaimana caranya supaya kita bisa mengukur suatu desa itu memiliki potensi untuk dijadikan desa cerdas, khususnya untuk kasus saya adalah smart ekonomi. Makanya saya mengangkatnya di Kabandungan karena ada sesuatu yang sangat menarik yang mampu dimunculkan oleh teman-teman di Kecamatan Kabandungan, khususnya di Desa Tugu Bandung, terkait dengan inovasinya dan memberdayakan masyarakatnya. Seperti itu. Jadi masing-masing itu desa cerdas ada ada ekonomi cerdas, ada juga turisme cerdas, ada lagi kehidupan cerdas, ada lingkungan cerdas, ada tata kelola cerdas, itu macam-macam. Jadi itu masing-masing fokusnya tergantung potensi yang ada di mereka. Seperti itu. Oke, jadi memang ini berbeda-beda ya nantinya kemungkinan kedepannya bahwa Desa Cerdas ini memiliki banyak kriteria yang bisa diangkat. Sangat unik. Sangat unik ya, yang unik dan memang ini harus diangkat sebenarnya, harus diangkat. Dan ini kan nanti kita akan bahas tentang Desa Kabandungan sendiri, Desa Tugu Bandung ya. Desa Tugu Bandung yang ada di Kecamatan Kabandungan. Seperti apa sahabat RCL terkait dengan desa cerdasnya seperti apa dan bentuknya seperti apa dan kegiatan apa saja sehingga bisa menjadikan Desa Tugu Bandung ini menjadi desa cerdas. Sobat RCL jangan kemana-mana, masih bersama kami Eleanor di RCL 95,7, kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL terima kasih masih bersama kami di program spesial talk show RCL 95,7 terkait dengan Desa
Cerdas Kecamatan Kabupaten Sukabumi dengan tema kali ini pembangunan desa cerdas berbasis agriculture data analitik. Dan kita tadi berbincang dengan Ibu Tita atau Sida ya, Ibu Neng Tita. Dan luar biasa sekali terkait dengan desa cerdas kali ini. Karena salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan menjadi salah satu desa cerdas yang terpilih untuk dilakukan penelitian dan juga dikembangkan baik secara masyarakatnya maupun dari segi ekonominya juga. Dan Bu, ini sih agak sedikit menarik sekali Bu. Bagaimana sih caranya desa Tugu Bandung, terutama di Kecamatan Kabandungan ini menjadi salah satu desa cerdas secara berkelanjutan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Teh Norin. Kalau saya lihat dari tahun 2019 itu karena desa Tugu Bandung dan mungkin desa-desa yang sekitarnya juga yang ada di Kabandungan itu punya kekuatan komunitas yang sangat aktif. Tapi tidak hanya aktif membuat apa? Tidak hanya membuat kegiatan, mereka bahkan mampu membangun koperasi yang membantu masyarakat sekitarnya untuk bisa terhindar dari rentenir. Seperti itu yang pertama kalinya. Kemudian yang kedua, jadi komunitasnya itu ada namanya kompak. Komunitas pemuda apalah Tugu Bandung dan Kabandungan begitu ya. Kalau nggak salah seperti itu, dia mampu, yang paling utama yang saya merasa itu mampu membangun internet desanya sendiri. Wow, ini mereka membangun internet, mandiri, jaringan internet ya. Betul. Jadi komunitasnya itu sampai sekarang alhamdulillah sudah punya CV. Sudah punya CV-nya, CV namanya juga saya belum tahu, tapi laporannya sudah punya CV yang mampu mengembangkan internet desanya sampai satu kecamatan sudah terambah, bahkan ke kecamatan yang lain. Di Cibadak, di pasarnya itu sudah dia yang membuatkan. Jadi kenapa internet itu sangat penting? Kalau di tempat yang lain mungkin mampu dirambah oleh Telkom dan yang besar-besar. Tapi kalau sudah masuk ke desa pelosok seperti di Kabandungan, tahu sendiri jalannya aja rusak. Itu mungkin kalau dihitung secara keuntungan tuh akan berpikir panjang kalau untuk yang besar-besar. Makanya di sini peluangnya sangat besar adalah membangun internet desa. Kalau sudah internet desa terbangun, apa yang sudah ada? Berarti semua informasi mudah-mudahan yang baik-baik mampu diserap oleh masyarakat, juga terkait untuk pengembangan yang lainnya. Seperti itu salah satunya. Jadi mereka punya koperasi, mereka mampu membangun internet desanya, tapi mereka tuh masih membutuhkan namanya pemberdayaan. Gitu Teh Norin. Yang namanya mungkin ya teman-teman di desa itu kan masih suka bingung begitu apa yang harus dilakukan. Itu sih yang pertama. Itu kalau di Kabandungan. Nah, kemudian yang kedua, jadi selain membantu pemuda, membantu petani juga nih, petani yang susah akses pasar. Karena saya juga udah sering datang ke sana, bahwa petani-petani itu sekarang bahkan ada komunitas petani milenial. Jadi petani milenial ya. Gak mau lagi petani yang biasa-biasa katanya gitu. Kenapa? Karena pemasarannya juga sudah menggunakan e-commerce dan lain seterusnya begitu ya, walaupun memang agak sulit. Nah, tetapi untuk kelanjutannya itu seringkali terhambat. Kenapa? Satu, internetnya susah, biar pet. Nah, makanya kalau dengan ada internet desa ini yang mampu dikelola oleh teman-teman di Kabandungan, di Tugu Bandung, itu sekarang mampu meningkat lagi seperti itu gitu. Jadi, nah, dan yang berikutnya di tahun 2020 ini yang paling mengejutkan lagi. Ternyata di sana itu komunitasnya itu mampu menjadi startup berbasis ICT. ICT-nya level tinggi pula inovasinya. Apa itu? Mampu memproduksi UPS. Oh, keren banget ya. Coba di desa ada yang bisa membuat UPS. UPS-nya apa? Menggunakan limbah baterai handphone. Jadi dia mendapatkan limbah baterai handphonenya gratis. Karena limbah handphone baterai itu kan dibuang aja gitu, ada di Jakarta. Dia manfaatkan untuk membuat UPS dengan harga kisaran 2,5 sampai 4 juta. Itu menurut saya ya, di desa yang lain saya bersemangat selalu kalau misalnya conference internasional itu sampai tengah-tengah gitu. Oh, ada yang di desa yang bisa seperti itu. Mungkin kalau misalnya di desa yang lain ada yang membuat software gitu ya. Itu juga banyak. Tapi ini mampu dengan dayanya sendiri, berdaya untuk membuat internet, kemudian mengembangkan usahanya, membangun UPS gitu Teh Norin. Nah, dari situ kemudian yang berikutnya adalah dia tidak sendiri karena dia
ngajak teman-teman pemuda-pemuda yang pengangguran ya untuk bersama-sama untuk menjadi karyawannya untuk internet, karena itu kan harus naik-naik tarik kabel sendiri itu sampai berapa puluh kilometer. Ya? Iya. Terus kemudian, nah yang paling menariknya lagi adalah kenapa saya angkat Desa Tugu Bandung itu menjadi desa cerdas, karena inovasinya sudah tinggi dan yang paling penting dia tidak usaha untuk sendiri. Tapi dia mampu memberdayakan sekitar emak-emak untuk bisa menjadi reseller internet. Coba bayangkan. Jadi mama bukan reseller kosmetik lagi tapi bukan internet kosmetik, sekarang reseller internet. Sekarang itu Bu, nggak cuma anak-anak Bu, nggak cuma ibu-ibu sekarang, anak-anak pun mau jadi reseller katanya gitu. Karena apa? Penghasilannya menggiurkan. Jadi startup yang dibangun oleh komunitas ini sekarang alhamdulillah sudah ada keuntungan ya, karena memang kan itu investasinya juga cukup besar, tapi masih dalam ranahnya usaha mikro, usaha kecil gitu ya, masih belum di atas 500 juta, tetapi dengan sedikit itu dia sudah bisa mengajak ibu-ibu yang tadinya tidak berpenghasilan, pemuda-pemuda yang tidak berpenghasilan menjadi punya pekerjaan, menjadi memiliki pendapatan. Itu tuh menurut secara ilmu ekonomi itu sangat baik. Disitulah letaknya kenapa disebut smart ekonomi. Karena ada smartnya, inovasinya berbasis teknologi tinggi, kemudian mampu memberdayakan ekonomi, sehingga itu disebutnya smart ekonomi. Nanti kalau misalnya desa cerdas di desa yang lain mungkin punya potensi yang berbeda. Bisa jadi misalnya turismenya yang bagus misalnya, tapi dikelola dengan digital, dikelola dengan e-commerce, dikelola dengan kerjasama berbagai macam media. Itu nanti akan menjadi smart tourism, begitu. Itu smart itu, tapi harus munculnya harus dari bawah, harus dari warganya. Nanti pemerintah dan lain sebagainya bisa membantu untuk menyambungkan dengan investor, gitu, menyambungkan dengan yang lain-lain supaya semakin besar. Begitu Teh Norin. Oke, berarti memang ini salah satu keunikan tersendiri yang mungkin masyarakat di wilayah lain harus mengetahui juga ya. Betul. Ternyata desa cerdas ini ada di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan. Oke, yang memiliki keunikan tersendiri, yang memiliki potensi-potensi masyarakat juga yang perlu diberdayakan juga, dan ini juga mungkin membutuhkan suatu dorongan juga ya Bu ya. Suatu dorongan juga dari dinas-dinas terkait yang pastinya ya. Betul. Oke, dan ini Bu, karena ini adalah yang diangkat dari Desa Tugu Bandung ini adalah smart ekonomi sendiri ya. Smart ekonomi. Dan bagaimana sih Bu untuk smart ekonomi tersebut diterapkan di Kecamatan Kabandungan? Kalau kita lihat dari sini ya, jadi komponennya itu smart ekonomi kami mengusulkan karena memang ini sudah dipublish ya. Jadi kami sudah membuat aplikasi namanya Citizen Science. Jadi sains itu berbasis warga, sains warga atau ilmu warga. Ilmu warga itu artinya apa? Bagaimana tingkat kesiapannya warga untuk didorong menjadi smart ekonomi. Jadi warganya juga harus tahu, jangan hanya komunitas itu aja. Nah ini memang masih berat. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa karena ini sudah publish di dalam jurnal internasional bertaraf internasional level 1 ya, ranking 1, dan itu sudah banyak membahas walaupun dasarnya masih rendah, tapi ada yang paling tingginya apa. Nah itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua kami juga sedang membuat namanya kerjasama. Ini nggak bisa sendiri, misalnya hanya saya dari akademisi dengan warga desa, tidak bisa. Harus datang dari dibantu juga oleh pemerintah, baik mulai pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Kemudian juga harus dibantu media. Seperti ini alhamdulillah sudah kontak-kontakan kita ya. Alhamdulillah mudah-mudahan terus bisa digaungkan Teh Norinnya dengan teman-teman sehingga orang itu tahu bahwa ada desa cerdas yang terus bisa mendorong keberdayaan atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga juga perlu didorong dari swasta. Swasta tuh harus datang. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi bapak angkat misalnya untuk usaha UPS-nya tadi. Sehingga dia kalau misalnya kekurangan modal ataupun misalnya bisa bisa di ekspor ataupun segala macamnya sudah harus didorong dengan seperti itu. Jadi ada 5 partit yang harus bekerja sama, bersinergi. Nah dari kerjasama itu nanti kami buatkan sistem informasi pemetaannya, sistem informasi geografis yang bisa dilihat pakai handphone. Jadi ini bisa diakses masyarakat, bisa diakses oleh para pemangku kepentingan sebagai kerjasamanya, dan kemudian di level yang paling tingginya bisa kita nilai apakah ini nanti suatu desa ini bisa dikategorikan sebagai smart ekonomi
Nah, salah satu contoh kasusnya seperti di Desa Tugu Bandung. Seperti itu, Teh Norin gitu. Oke, berarti memang menjadi salah satu desa smart ya ekonomi ini juga ini ada prosesnya ya. Ada proses Tidak sembarangan untuk menentukan bahwa desa tersebut menjadi desa cerdas yang masuk kategori smart ekonomi. Betul. Oke, berarti ini harus karena memang ini berarti memerlukan inovasi-inovasi dan kreativitas dari masyarakat itu sendiri. Betul. Bagaimana peluang dari desa mereka sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik terutama untuk desa mereka sendiri untuk ya, Bu, desa ya? mereka, betul, desa mereka Ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali memang ini untuk kecamatan Kabandungan, Desa Tugu Bandung. Ya. Dan ini juga Bu saya lihat tadi ada model ilmu warga untuk smart ekonomi. Ini ada beberapa model ilmu. Sebenarnya tuh pentingnya itu seperti apa sih Bu untuk warga masyarakat terutama untuk desa cerdas supaya tahu model ilmu warga tersebut. Ya. Jadi ilmu warga itu kita mau melihat bagaimana kesiapan warga. Kesiapan warga dari banyak hal yang kami deteksi ya dari warganya yang ada di Kabandungan. Memang ini untuk 6 desa. Jadi kami sebar untuk 6 desa, ada sampelnya. Yang kami lihat di sini, kami membangun suatu model itu supaya ketahuan menurut masyarakat kita itu punya kekuatan apa dan punya kelemahan apa. Nah, kalau dari model yang saya bangun ini baru dari sampelnya 350 yang tersebar dari 6 desa, itu terpilih untuk UKM-nya karena ini smart ekonomi, usaha mikro dan para petani sebagian. Nah, jadi yang paling tinggi yang dinilai karena mungkin ini juga sudah sering mendengar ya, tapi ke atas belum terdengar adalah mengenai komunitas yang mampu berinovasi. Sehingga di sini nilai inovasinya paling tinggi dinilai oleh masyarakat. Nah, kalau inovasinya tinggi tidak akan dia memiliki pengaruh yang besar kalau ini semua tidak didukung oleh yang lain. Nah, ini ada yang masih rendahnya, ternyata wirausahanya masih rendah. Walaupun mungkin itu komunitas mampu membangun internet desa. Secara CV-nya sudah menguntungkan. Sebagian di antara warga-warganya mungkin ada 20, 30, 50 keluarga lah yang sudah mampu berdaya ekonomi itu, tapi belum secara global satu kecamatan atau satu desa lah yang bisa merasakan. Nah, kewirausahaannya ini yang dirasakan dari adanya UPS ataupun dari adanya internet ataupun dari teknologi yang lain yang dimunculkan oleh komunitas itu. Nah, sehingga butuh apa? Butuh pelatihan gitu kan ya Bu ya. Tenorin butuh ada pelatihan. Kemudian yang masih kurang ternyata ini ada yang dari karakter warga yang mendukung keberdayaan. Karakter warganya itu belum mendukung ternyata. Kenapa belum mendukung? Mungkin bisa jadi masih bingung apa itu UPS. Belum banyak disampaikan kepada keseluruhan warga yang ada di situ. Mungkin masih, non si UPS tadi aja saya di DPMD, non itu UPS Bu Tita. Nah, saya bilang itu gitu ya. UPS itu Pak semacam genset tapi kecil kan gitu ya. Kalau mati lampu tidak usah aman. Bukan lagi lampu emergensi saya bilang karena itu keseluruhan bisa sehari 2 hari itu berkuat. Nah, kemudian yang ketiganya adalah dukungan komunitas tadi. Dukungan komunitas sudah cukup baik, tapi ada yang masih kurang adalah lingkungan sudah cukup baik. Jadi yang harus ditingkatkan itu adalah bagaimana caranya kewirausahaannya ditingkatkan dengan karakter warga. Oke, berarti ini butuh dukungan warga juga ya. Betul. Jadi dan program sosialisasi dan informasi kepada warga masyarakatnya terkait dengan program-program yang memang ini sangat menguntungkan sekali sebenarnya, sangat menguntungkan sekali. Betul. Betul. Jadi memang kalau yang paling berpengaruh Bu, ini kan ada beberapa faktor komponen ya. Salah satunya juga seperti tadi kan ada urutannya, ada inovasi, ada juga karakter warga, kewirausahaan. Nah, yang paling menentukan Bu, yang menentukan untuk bahwa mereka itu bagusnya di inovasi misalnya. Kalau mereka itu bagusnya di wirausaha itu seperti apa sih Bu? Itu ada caranya. Memang menurut riset itu kami merisetnya dengan menggunakan SEM PLS itu ada ya. Dari sisi kami ini melakukan riset itu masuknya di bidang sosio-komputasional. Jadi tidak komputasional itu tidak hanya di bidang yang teknologi tinggi, tapi sosionya juga harus digali. Nah, itu salah satunya. Jadi tahap awal itu kami menggunakan namanya statistik. Berdasarkan statistik tadi sehingga dibangun, dibuatkan dan diketahui apa kekurangan kelebihannya kita. Sehingga kita sudah tahu kalau misalnya kekurangannya A tadi ya misalnya kewirausahaan sama karakter warga, ya berarti fokuslah di situ untuk dibangun di situ. Nah, kalau kelebihannya ada nih, satu kemampuan inovasi. Kenapa kemampuan inovasi dinilai tinggi? Karena satu membangun internet desa aja mampu sendiri, ya mandiri dan bahkan bisa memberdayakan ibu-ibu, anak-anak,
warga-warga gitu kan, seperti itu. Kemudian komunitas berinovasi juga dengan UPS handmade. Itu tuh sangat jarang. Dan yang lainnya ada bertransformasi, itu berubah dari awalnya misalnya non digital menjadi digital. Kemudian semangat inovasinya terus tinggi. Selain mereka ada juga komunitas di Cipote atau di mana. Jadi ada warga mampu membuat alat penyemprot itu insektisida berbasis digital, dia bisa dikontrol melalui handphone. Misalnya apa? Misalnya dayanya. Dan dia juga si komunitas itu memasang panel surya kecil supaya itu dia bisa dibawa-bawa kemana-mana, tidak perlu dicolokin listrik. Gitu. Itu kan menarik itu ide-ide orang desa loh gitu ya. Kalau orang kota apalagi di akademisnya biasa. Tapi ini warga desa mampu membuat inovasi seperti itu tuh harus ditiru, harus dikembangkan, harus digaungkan. Nah, salah satunya oleh RCL. Betul. Terima kasih. Makanya kita senang banget ketika kedatangan Bu Neng Tita bahwa ternyata di kecamatan kita tuh ada satu desa yang memang masyarakat yang lain masih tahu gitu ya, masih mencontoh inovasi dan kreativitas apa yang bisa dibangun oleh mereka sehingga bisa membantu perekonomian warga juga seperti itu. Dan ini salah satunya adalah smart ekonomi yang di Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, yang memang patut menjadi percontohan juga. Percontohan juga karena ini IT sekali ternyata ya desanya. Dalamnya IT tapi juga tidak menutup. Jadi begini, kami kemarin juga memang kami terus melakukan konsolidasi dengan desanya, dengan kecamatan dan seterusnya. Kita itu tidak akan didengar kalau tidak diusulkan mulai dari desanya kepada level nasional. Tapi ada yang disayangkan ini, mungkin ini masih PR kita semua. Kenapa? Nah, sayangnya ini pada saat 2022 saya cek di Kementerian Kemendesa ada namanya bantuan desa cerdas, program desa cerdas. Pas saya cek tahun 2022 Kabupaten Sukabumi sebenarnya ada 20 desa cerdas katanya yang sudah dapat bantuan. Tapi pas saya cek, kenapa Tugu Bandung tidak dapat? Saya meradang dong begitu ya. Kemudian saya telusuri tadi ke DPMD, apa permasalahannya? Padahal ini sangat unik. Dan memang masing-masing desa itu punya keunikan, tergantung dari potensinya. Apa yang mau dimunculkan. Nah, Desa Tugu Bandung ternyata ditelusuri, mungkin ya informasinya belum nyampe ke desanya. Apa prosedurnya harus dilakukan dari mulai dari Pemdes, kecamatan, kemudian kabupaten, sampai ke Kementerian Kemendesa. Mudah-mudahan dengan ada seperti ini bisa diusulkan lagi untuk berikutnya ada bantuan-bantuan yang lain yang supaya apa yang sudah digagas oleh kami dari 2019 itu terus berkelanjutan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ternyata memang ada salah satu desa yang kita belum mengetahui sebelumnya, ternyata ini menjadi salah satu keunikan tersendiri. Bahkan sudah menginternasional ya ini. Saya sudah menggaungkannya kemana-mana, tapi di sini ya belum. Nah, mudah-mudahan setelah informasi ini diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Sukabumi, juga akan menggugah juga ya para investor. Karena mungkin ini juga ada dana yang harus dikembangkan oleh masyarakat ya Bu ya. Dikembangkan karena tidak sedikit juga, apalagi ini mereka membuat jaringan-jaringan internet gitu ya. Terus menggunakan UPS dan sebagainya. Nah, kalau untuk penguatan smart ekonominya sendiri Bu, ini di Desa Tugu Bandung ini seperti apa sih Bu? Ya, ada salah satu lagi urutan dimensi dari inovasi itu yang sangat penting. Itu harus ada dana riset. Kalau kami di universitas banyak tersedia, hibah dari mana-mana bisa. Nah, bagaimana dengan di desa? Nah, sementara ini yang kami lihat memang akses dana riset dari levelnya inovasi itu paling kecil. Karena apa? Masih mengandalkan dana pribadi. Masih mengandalkan hanya koperasi. Mereka tuh juga punya koperasi, Bu. Punya koperasi, namanya Koperasi RT RW Net Indonesia. Yang sekarang besok itu juga akan melakukan pelatihan berbagai macam kegiatan. Nah, tapi kan kalau misalnya dananya masih pribadi, masih koperasi kecil, itu kan terbatas sekali. Jadi mereka kami memang melakukan pelatihan-pelatihan baru, pelatihan yang levelnya kecil. Supaya apa? Nah, ini penting untuk diterapkan dalam mindset teman-teman. Ketika punya teknologi, bahkan teknologinya teknologi tinggi ICT, kalau namanya teman-teman sudah laku itu sudah senang. Di ewer-ewer kemana-mana lewat Facebook, saya bilang jangan dulu, itu ada hak ciptanya, ada hak patennya, nanti bisa ditiru orang, kamu yang rugi. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau mau menjual boleh, tapi jangan sampai diperlihatkan ususnya, jangan sampai diperlihatkan rangkaian-rangkaiannya. Itu yang belum paham. Nah, besok sampai dalam 2 bulan ke depan itu teman-teman dari Universitas Pakuan itu melakukan pelatihan mengenai bagaimana caranya mendaftarkan hak cipta.
Jadi nah salah satu unsur dari smart economy itu adalah hak cipta dari warga desa harus dilindungi supaya nanti kalau ada yang menjiplak itu bisa ditarik ke pengadilan, nggak boleh seperti itu. Betul, karena udah hak ciptanya udah di hak situ cipta. ya. Misalnya Teh Norin punya gambar Raja Batik bisa didaftarkan. Cuma bayar 300.000, nanti minta aja ke Dinas Koperasi UKM itu bisa dibayarin gitu Teh Norin ya. Oke, memang ini luar biasa sekali karena sebenarnya waktu 1 jam itu nggak cukup ya Bu ya. Tapi mungkin nanti kita di next season next perjumpaan kita kita bisa berbincang lebih detail lagi apalagi ini Kecamatan Kabandungan mungkin kita akan menghadirkan narasumber dari kecamatan tersebut juga gitu. Betul, harus. Betul, oke. Sobat RCL jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk ke segmen kita yang terakhir tetap di RCL 95,7 kami ada bersama Anda. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sobat RCL terima kasih masih bersama kami. Kita akan masuk ke segmen kita yang ketiga sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di program spesial Talkshow kali ini. Kita akan coba sedikit membahas ya Bu ya. Masih terkait dengan desa cerdas yang berbasis agriculture data analytics. Oke, sebelumnya kan ini Desa Tugu Bandung ya, Kecamatan Kabandungan menjadi salah satu desa cerdas yang dipilih untuk penelitian. Dan sebelumnya mohon izin apakah ini ada payung hukumnya Bu? Payung hukumnya terkait dengan desa cerdas yang diteliti oleh Ibu dan juga para dosen dari IPB dan Pakuan. Ya betul. Alhamdulillah kalau dengan IPB memang Kabupaten Sukabumi sudah punya MOU secara besarnya payung hukum, tapi belum merusuk langsung ke kabupaten ke kecamatannya. Nah tapi kalau dari Udas Pakuan kami gerilanya dari bawah. Jadi di Pakuan itu sudah membuat namanya perjanjian kerjasama dengan tema Desa Terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu lebih luas. Kenapa lebih luas? Kami membuka peluang bahwa di desa cerdas ini jadikanlah sebagai lab hidup begitu yang langsung berinteraksi dengan masyarakatnya supaya desa cerdasnya semakin terangkat. Kenapa desa cerdasnya baru smart economy? Karena baru itu yang terlihat. Jangan-jangan ke depan nanti misalnya ada dari UMI mungkin begitu ya, dari universitas yang lain bisa mengangkat di desa cerdas yang lainnya seperti misalnya smart governance-nya, smart living-nya, smart environment-nya dan lain sebagainya, smart tourism-nya termasuk yang sudah juga sekarang sedang digadang-gadang seperti itu. Jadi sudah punya payung hukum. Kalau dari Pakuan itu baru di level desa, sekarang sudah sedang on progress untuk diangkat ke level kabupaten. Nah, kalau dari kalau dari IPB sudah punya payung hukum di kabupaten, belum mengerucut ke PKS-nya. Seperti itu Teh Norin. Jadi memang ini sudah merupakan payung hukum yang sangat kuat ya, dan juga perencanaan-perencanaan kedepannya juga dikuatkan oleh dasar hukum yang ada. Oke, dan Bu sebenarnya sejauh ini ada nggak sih Bu kendala-kendala yang dihadapi terutama oleh para tim dari IPB ataupun Pakuan dalam menghadapi masyarakat, terutama ini masyarakat yang terpilih desanya menjadi salah satu desa cerdas? Ya, jadi yang pertama itu memang kendalanya adalah koordinasi. Jadi yang saya rasakan itu kami punya kegiatan dari Oktober 2019, desanya sudah tahu, tapi mungkin belum menginfokan. Saya paham, karena masing-masing punya tugas banyak banget begitu ya. Tapi setelah terus didorong, alhamdulillah sekarang itu sudah didorong dari berbagai dinas. Jadi saya datengin ke Dinas Kominfo karena itu yang menangani tentang komunitas. Dinas Kominfo sudah turun, kemudian dari Dinas Kominfo saya kenal dengan Pak Kiki. Nah ini dari medianya juga sudah ada. Kemudian dari DPMD, itu DPMD itu yang menangani pemberdayaan desanya. Itu yang bisa mengusulkan ke level nasional supaya Desa Tugu Bandung yang sudah berinovasi ini bisa mengikuti lomba-lomba di ajang nasional bahkan internasional. Saya mah optimis bisa insya Allah. Nah itu kekurangannya itu koordinasi. Kemudian yang berikutnya adalah memang sosialisasinya ke warganya sendiri Teh. Jadi mungkin baru segelintir aja atau dengan komunitas-komunitasnya aja tahu desa cerdas, desa warga-warganya naonnya tadi desa cerdas apal gitu terang. Nah yang kedua adalah butuh edukasi. Jadi butuh banyak kegiatan seperti ini. Jadi talk show ataupun apapun kegiatannya baik on spot di desanya ataupun di tempat-tempat yang lain mengangkat supaya warga tuh sadar, hello di situ tuh sudah ada inovasi yang hebat gitu. Kalian tuh harus bangga jadi di situ. Kalau misalnya mau ikut serta, hayo minimal kalau anak-anak SD, SMP, SMA, SMK pelatihan di situ. Belajar bikin UPS, belajar bagaimana caranya internet dan sebagainya kepada orang yang sudah mumpuni. Karena mampu membangun. Kemudian yang berikutnya adalah didorong dari atasnya supaya juga mendapatkan bantuan-bantuan dan dukungan, termasuk seperti itu. Kalau untuk izin usahanya sudah punya, bentuknya CV, koperasi pun sudah punya untuk mendukung keberdayaan warga yang lain seperti itu. Tetapi yang berikutnya adalah mereka membutuhkan juga dukungan pemasarannya. Mungkin karena sekarang kan baru pesanan. Baru pesanan aja ya. Ya, bulan ini lapornya gini, Bu, alhamdulillah sekarang ada 10 pesanan. Bulan depan hanya 1, 2,
2. Nah, itu kan berat. Nah, kalau ada dari Pemdanya, dari swastanya, dari medianya bisa mendukung, itu kan tidak hanya pesanan, bisa terus regular gitu, pemesanan dan sebagainya. Dan berikutnya yang paling susah adalah bagi kami adalah bagaimana caranya supaya UPS-nya itu ber-SNI. Oke. Ya kan? Ya, berstandar ya. Iya, harus ada standar nasional Indonesia. Karena apa? Takutnya seperti kejadian yang membuat TV itu di desa mana. Kan ditangkap tuh, kasihan tuh. Nah, gimana caranya supaya ini tidak terjadi seperti itu dan hak paten dia terlindungi. Ini yang sedang kami gagas untuk pelatihan-pelatihan supaya juga masyarakat tahu kalau punya daya intelektual, inovasi, jangan di-ewer-ewer kemana-mana. Dilindungi dulu hak ciptanya. Boleh silahkan dijual, tetapi jangan dijual khususnya. Harus ditutupi dulu. Seperti itu sih kendalanya. Oke, memang mudah-mudahan juga banyak solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Insya Allah. Dan ini yang paling berperan dalam pembentukan desa cerdas itu siapa, Bu? Yang paling berperan yang pertama adalah warganya dulu. Warganya yang harus semangat untuk memunculkan inovasi. Jangan takut, jangan malu. Ih, di situ mah pasti udah banyak. Jangan. Ih, kayaknya ini mah nggak bagus. Jangan begitu. Apapun inovasinya, itu inovasinya segala sesuatu. Jangan juga terlalu terfokus ke digital. Apapun lah idenya itu munculkan dulu. Nanti akan ditangkaplah oleh teman-teman kami dari Ekonomi Besi untuk dipoles. Sekarang juga kan ini sebelumnya kan tidak tergaungkan gitu ya. Nah, kalau dipoles, ditambahin ininya, ditambahin itunya, dikasih apa dan segala macam terus dikomunikasikan, itu kan jadi semakin mencuat seperti itu. Kemudian yang paling berperan lagi adalah pemerintah desanya. Gitu. Karena pemerintah desa itu kan memiliki kewenangan. Ada namanya Samisade, 1 miliar 1 desa dan segala macam dana desa itu yang perlu juga jangan hanya untuk infrastruktur. Nah, tadi sudah saya bicarakan juga dengan DPMD. Sekarang itu untuk pemberdayaan masyarakat pun bisa. Untuk pelatihan, untuk pendaftaran hak paten kan mahal dan lama dan segala macamnya itu bisa. Ini saya juga sedang mendorong ke arah situ. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kecamatan, ada akademisi. Akademisi tidak boleh tertutup. Misalnya, ini malahan Bu Tita, enggak. Saya itu terbuka untuk yang lain, tim yang lain dari Universitas Pakuan sudah masuk, mudah-mudahan mungkin dari IPB nanti masuk, dari universitas yang lain silahkan. Karena apa? Kaitannya dengan tadi, desa terintegrasi merdeka, belajar kampus merdeka. Itu harus jadi lab. Mahasiswa itu jangan hanya di kampus, mahasiswa itu harus turun lapang, lihat sendiri langsung permasalahan apa, munculkan idenya untuk solusinya, jadilah skripsi, gitu. Dan berikutnya adalah tentu adalah di tataran kabupaten, pemerintahan kabupaten dan pemerintah nasional. Nasional sudah punya Bu, namanya program Desa Cerdas dari Kemendesa, ada juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan lain seterusnya gitu ya, yang sudah menggagas ini. Mudah-mudahan nanti sudah dilihat, karena memang saat ini nih mudah-mudahan didengarlah sama yang Kemendesanya ya. Kami mengajukan ini desanya tapi tidak ada di lokus, katanya ada 20 desa tidak masuk di desa Tugu Bandung. Nah, terus kalau misalnya tidak masuk kami dibiarkan. Seperti itu saya tanya ke desanya. Kalau sudah ada inovasi seperti ini terus kemudian kami tidak dibina, mohon dong ini menjadi perhatian. Itu mudah-mudahan dengan RCL ini semua pihak bisa mendengar, semua pihak bareng-bareng untuk bisa menggolkan bahwa desa cerdas ini tidak hanya di Tugu Bandung saya kira ya, untuk yang lain-lainnya supaya bangkit semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Oke, luar biasa sekali ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan informasi dari Bu Tita juga bisa membangkitkan perekonomian desa-desa yang lainnya, tidak hanya desa Tugu Bandung juga. Betul. Bu, sebelum kita pamitan nih sama sahabat RCL dan masyarakat Kabupaten Sukabumi, ada himbauan Bu untuk masyarakat dan pesan khusus untuk masyarakat terutama yang ada di desa-desa mungkin ya, untuk menjadi salah satu desa cerdas seperti desa Tugu Bandung di Kecamatan Kabandungan. Terima kasih. Yang pertama bahwa warga desa itu yang pertama itu adalah selalu berdoa. Itu mah doa mah pasti. Yang kedua harus percaya diri. Yang ketiga menjaga kearifan lokal. Ya, yang keempat harus beradaptasi. Karena sekarang warga desa itu dengan COVID ada suatu fenomena banyak yang di PHK turun lagi ke desa, tapi di desa mereka mampu berinovasi, manfaatkan itu. Ayo bangun desanya bareng-bareng setelah beradaptasi tentunya. Yang kelima adalah inovasinya diperkuat, lah jaringan kerjasamanya juga segera dibukakan. Seperti itu sih, supaya kita itu semuanya memiliki jangkauan yang kuat kalau bekerja sama dengan semua pihak, tidak hanya sendiri, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan Sobat RCL ya semuanya yang ada di rumah juga terima kasih telah bersama kami di program spesial talk show RCL dalam pembangunan desa cerdas berbasis agricultural data analik.
Studi kasus di Kecamatan Kebondangan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ibu, terima kasih sekali lagi Sami-sami, kebersamaan dan Teh Nuril. informasinya. Mudah-mudahan juga bisa memicu dan memacu ya Iya. semua desa untuk berkolaborasi warga masyarakatnya menjadi salah satu desa cerdas seperti desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Neng Tita Tosida STPE MSI Mkom dan terima kasih juga untuk Universitas IPB Bogor dan Universitas Pakuan juga. Terima kasih untuk seluruh para akademisi dari IPB dan Pakuan. Betul. Masyarakat Kabupaten Sukabumi juga terima kasih kebersamaannya. Kami Leonor yang bertugas undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RCL Radio 95,7 Sukabumi.